Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di weblotus.com ya. Kali ini kita masuk ke materi cara pembuatan postingan sebagaimana yang teman-teman minta di grup ya. Jadi untuk pembuatan blog bisa teman-teman lihat di tutorial sebelumnya, mulai dari cara menghubungkan domain, cara membeli domain, terus kemudian cara untuk membuat navigasi blog di header blog ya maksudnya. Dan sekarang masuk ke cara membuat postingan ya. Untuk hal-hal lain bisa nanti teman-teman tanyakan di grup. Kalau misalkan teman-teman butuh tutorial apa, silakan teman-teman nanti bisa mengajukannya di grup dan saya akan coba buatkan kalau misalkan saya ada waktu senggang juga ya. Nah, sekarang kita fokus ke cara membuat postingan yang berkualitas SEO ya. Jadi selain teman-teman harus riset kata kunci, baik itu menggunakan Edge Keyword ataupun menggunakan tools yang lain seperti Keyword Planner ataupun Keyword Tool.io, Semrush.com dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga harus mengoptimalkan pada bagian postingan ya, yaitu terutama pada bagian SEO on page. Karena ini sangat berpengaruh sekali untuk tingkat penilaian Google terhadap postingan kita ya. Di sini ada poin-poin penting yang harus teman-teman maksimalkan dalam postnya. Misalkan teman-teman bisa mencatatnya kalau misalkan teman-teman merasa perlu ya dan takut lupa. Oke, yang pertama, di saat teman-teman membuat sebuah artikel, usahakan untuk keywordnya ada di bagian title ya. Jadi keyword ada di title. Nah, untuk keyword di title itu boleh ditambahkan namun jangan dikurang ya. Contoh, misalkan teman-teman membidik kata kunci ini, cara mengobati luka misalkan ya. Ini adalah keyword yang teman-teman bidik. Nah, untuk titlenya silakan teman-teman bisa menambahkan di awal atau di akhir setelah keyword yang kita bidik. Contoh, kita mendapatkan keyword di awal, misalkan ini dia cara mengobati luka memar untuk bayi, misalkan seperti ini ya. Jadi ada tambahan ini dia dan di awal dan di akhirnya itu ditambahi memar untuk bayi, dan ini boleh ya. Namun untuk menambahkan atau menyisipkan kata lain di antara keyword itu kalau bisa jangan ya, karena agar nanti Google mengindeks atau menilai title kita itu lebih bagus ya. Jadi intinya untuk title atau keyword di title boleh ditambah namun jangan dikurangi dan jangan disisipi. Oke, itu. Terus yang kedua, usahakan keywordnya itu keyword ada di 100 kata pertama, 100 kata pada paragraf pertama ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah usahakan untuk keywordnya itu muncul di bagian 100 kalimat pertama di paragraf pertama. Contoh, misalkan teman-teman itu menulis artikel tentang ini tadi ya, cara mengobati luka. Silakan teman-teman buat kalimat, misalkan contoh ini udah 100 kata misalkan ya, segini. Nah, di dalam 100 kata paragraf pertama ini usahakan keyword itu ada, baik itu di awal atau di akhir. Kalau misalkan bisa, itu keywordnya itu muncul secara natural ya, jadi tidak terlihat seperti memaksakan keyword, itu kalau bisa, dan itu bagusnya seperti itu. Namun kalau misalkan teman-teman bingung karena bingung untuk memasukkan keywordnya agar natural, nah salah satu antisipasinya atau salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan menempatkan judul di awal paragraf. Misalkan judulnya ini ya, ini dia cara mengobati luka memar untuk bayi. Nah, bisa teman-teman masukkan di awal, kemudian kasih tanda strip, dan ini baru masuk ke bagian artikel ya, paham ya. Nah, itu untuk cara lain kalau misalkan teman-teman bingung untuk menyisipkan kata kuncinya ya, itu dia. Oke, saya anggap teman-teman sudah paham. Terus yang ketiga itu
usahakan juga keywordnya itu muncul di subtitle. KW ada di subtitle, dan usahakan keyword tersebut diberi H2 atau H3 ya, H2, H3 atau H4. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terjun di bidang blogger lama itu sudah tahu dan sudah sangat paham ya dengan tips-tips ini. Namun ya mungkin dari teman-teman di sini atau dari teman-teman yang baru melihat video ini itu belum tahu cara penempatannya ya. Semoga yang saya jelaskan ini ya bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman langsung praktekkan ya. Jadi usahakan untuk keywordnya juga muncul di subtitle, dan usahakan beri H2 atau H3 ya. Terus yang keempat, usahakan juga untuk keywordnya atau keyword di artikelnya itu ada yang dikasih bold, ada yang dikasih italic dan underline ya, minimal satu-satu untuk setiap artikel ya. Untuk panjang artikelnya sendiri silakan bebas ya, namun kalau bisa 500 kata per artikel karena itu lebih bagus ya. Jadi lebih untuk penjelasan yang kita berikan di artikel kita itu lebih banyak info yang bisa didapatkan oleh visitor seperti itu ya. Jadi kita bisa membahas lebih detail mengenai materi yang kita jelaskan di artikel kalau misalkan artikel kita agak panjang ya, itu dia. Jadi intinya silakan teman-teman berikan artikel yang memberikan informasi untuk visitor agar mereka bisa mendapatkan ilmu dan mereka bisa memberikan intinya komentar ya. Jadi usahakan artikel teman-teman itu mengundang mereka untuk berkomentar. Kenapa? Karena agar nanti secara tidak langsung kalau misalkan ada orang yang berkomentar di artikel kita, itu Google menganggap kita mengupdate artikel kita ya. Makanya jangan heran kalau misalkan ada sebuah blog yang isinya itu cuma 40 artikel, jarang diupdate, tapi visitornya makin lama makin banyak ya. Salah satu alasannya adalah karena di dalam artikel di blog tersebut banyak sekali orang-orang yang berkomentar atau berinteraksi, dan itu Google menganggap itu adalah sebagai update dari website tersebut ya. Nah itu dia. Jadi KW ada yang di underline, di bold dan italic ya. Kemudian yang kelima, keyword muncul di akhir paragraf, di akhir artikel tadi ya. Misalkan teman-teman bisa membuat kesimpulan dari artikelnya, kemudian teman-teman masukkan keyword di sana ya, itu dia. Terus usahakan juga di dalam artikelnya tersebut ada kalimat atau keyword yang mengeling atau yang memberikan link kepada artikel yang lain ya. Dan ini sebagai salah satu cara kita untuk membuat artikel lain bisa ikut terbaca oleh visitor ya. Jadi kalau misalkan ada visitor masuk ke artikel kita, kemudian mereka melihat sebuah kata yang mempunyai link dan mereka ingin mengetahui informasi yang ada di link tersebut, mereka bisa langsung mengunjungi page kita yang lain, dan durasi mereka berada di blog kita itu semakin lama ya. Jadi semakin bagus artikel yang kita buat, semakin ada link yang kita berikan ke page yang lain, ke artikel yang lain, maka mereka itu akan lebih lama di blog kita, dan itu bagus untuk penilaian Google terhadap blog kita ya. Tuh. Kemudian apalagi ya? KW ada di akhir artikel, dibuat juga udah. Oh iya. Terus ada internal link ya, internal link lah. Internal link ini adalah yang barusan saya jelaskan ya. Jadi ada link yang mengarah ke artikel kita yang lain, itu dia. Oke. Oh iya, lupa. Yang ke-7 ya. Itu KW ada di deskripsi. Di bagian deskripsi. KW di bagian deskripsi. Yang ke-8
KW ada di URL post. Sepertinya untuk poin-poinnya itu cukup 8 poin saja dulu ya. Dan ini silakan ke 8 poin ini silakan teman-teman optimalkan. Oke, baik, kita mulai ke cara pembuatan post ya. Misalkan di sini saya sudah melakukan riset menggunakan Edge Keyword atau menggunakan tools yang lain, dan saya mendapatkan kata kunci yang tadi ya. Kata kunci cara mengobati luka memar ya. Tunggu sebentar. Ya, malah ngepost. Oke. Sekarang keyword yang saya bidik adalah cara mengobati luka memar. Terlebih dahulu silakan teman-teman kalau misalkan menggunakan plugin All in SEO, di bagian bawah ada tempat untuk mengisi keyword ya. Kita dulu. Oh iya, di sini saya menggunakan Yoast teman-teman ya. Kebetulan menggunakan Yoast. Jadi di Yoast juga ada yang namanya tempat atau kolom untuk memasukkan keyword ya. Jadi sebagai tambahan saja, untuk pengoptimalan SEO atau untuk mempermudah kita dalam membuat artikel, teman-teman bisa menggunakan plugin All in SEO atau juga menggunakan SEO by Yoast ya. Di sini kebetulan saya menggunakan plugin SEO by Yoast ya. Jadi saya bisa langsung melihat apakah kualitas artikel ini bagus atau tidak ya. Nah, saya masukkan keywordnya di bagian fokus keyword ya. Tadi kan cara mengobati luka, ini keyword yang saya bidik. Oke, saya lewati. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, keyword ada di title ya. Oke, saya masukkan titlenya itu cara bukan tadi apa, ini dia cara mengobati luka memar. Oke. Nah, usahakan untuk setiap katanya itu diawali huruf besar ya. Malah sorry. Cara mengobati luka memar. Oke, ini dia. Atau untuk bayi. Nah, untuk di paragraf pertama kan tadi saya sudah jelaskan harus ada keyword di paragraf pertama 100 kata pertama ya. Sekarang di sini saya akan membuat sebuah kata secara natural ya untuk keywordnya. Bagi Anda yang anak bingung, misalkan, untuk mengobati luka memar dialami anak Anda, anaknya, silahkan baca baca artikel ini sampai akhir ya. Misalkan seperti ini ya. Jadi untuk 100 kata pertama itu ada keyword ya. Ini dia cara mengobati luka, kan tadi cara mana. Nah, cara mengobati luka memar ini adalah keyword yang saya bidik ya, cara mengobati luka, dan ini sudah ada di 100 kata pertama paragraf pertama. Untuk kesananya misalkan teman-teman buat penjelasan sedetail mungkin sehingga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk mereka yang melihat post teman-teman ya. Oke, saya anggap misalkan di sini sudah banyak sekali. Oke, ini misalkan paragraf pembukanya ya. Nah, terus kita juga di sini harus memasukkan keyword di subtitle. Nah, untuk subtitle ini misalkan tips ya, misalkan subtitlenya itu tips cara mengobati luka memar
yang jitu misalkan ya. Jadi untuk subtitlenya kan harus mengandung keyword juga ya. Jadi usahakan mengandung keyword, dan subtitlenya kita beri H1, yang H1 H2 saja ya, H2 atau H3. Ini dia keywordnya, cara mengobati luka, dan ini masuk ke bagian subtitle. Oke, kita berikan H2. Nah, untuk H2 ada di sini teman-teman ya. Kita kasih H2. Oke. Setelah itu usahakan teman-teman jabarkan kembali untuk artikelnya ya. Terus di sini ada juga KW yang di underline, di bold dan italic. Misalkan teman-teman pada penjelasan artikel ini harus ada keyword yang di underline, di bold dan di underline. Misalkan cara mengobati luka ini misalkan ya, sangat cocok sekali untuk anak bayi usia 12 dan seterusnya. Nah, untuk kata keywordnya ini, cara mengobati luka, misalkan teman-teman beri underline atau italic minimal 1 paham ya. Nah, untuk jumlah subtitlenya bebas, terserah teman-teman ya. Biasanya untuk subtitlenya itu teman-teman bisa menggunakan keyword turunan ya, dan silakan nanti teman-teman buat penjelasan sesuai dengan keyword turunan tersebut. Oke. Kemudian ada di akhir artikel, saya harap ini juga teman-teman mungkin sudah paham ya. Jadi di akhir artikelnya silakan teman-teman masukkan keyword juga. Kemudian berikan internal link. Misalkan di sini ada sebuah kata yang kata tersebut itu berhubungan dengan artikel lain. Contoh, teman-teman mempunyai sebuah artikel yang berhubungan dengan bayi, misalkan ya, anak bayi. Nah, di sini ada kata anak bayi. Nah, silakan teman-teman arahkan kata anak bayi ini ke artikel yang membahas tentang anak bayi. Dan itu akan menjadi internal link ya. Jadi mereka-mereka yang melihat, wah ini ternyata ada info anak bayi ini, mereka pun langsung mengkliknya di sini dengan harapan mereka dapatkan info atau ilmu baru atau pemahaman baru tentang anak bayi. Itu dia ya. Jadi usahakan link atau internal linknya itu mengarah ke artikel yang sesuai dengan kata yang kita kasih link ya. Kemudian di sini ada keyword di bagian deskripsi. Untuk deskripsi itu baik Yoast maupun all in SEO itu ada kolom deskripsi ya. Nah, untuk Yoast sendiri deskripsinya di sini, diedit saja ya. Nah, di sini meta description. Silakan teman-teman masukkan deskripsi atau rangkuman singkat yang menggambarkan isi artikel ya. Jadi contoh, misalkan kan artikel saya ini membahas tentang cara mengobati luka nih. Nah, agar nanti mereka yang melihat artikel kita di Google ya, di pencarian Google lebih tertarik, silakan teman-teman buat deskripsi yang membuat mereka penasaran ya, membuat mereka penasaran sehingga mereka mengklik website kita atau apa, title website kita yang ada di Google, di pencarian Google, dan mereka apa intinya ya, jadi intinya gitulah, mereka tertarik untuk mengunjungi website kita intinya. Jadi antara title dan deskripsi ini harus mengandung keyword, dan di mana mereka itu melihat deskripsinya itu lebih menarik untuk dikunjungi. Contoh, misalkan tadi kan cara mengobati luka ya. Nah, di sini bisa kita masukkan misalkan, tahukah Anda misalkan ya, bagaimana cara mengobati luka yang cepat dan mudah untuk anak bayi misalkan ya. Simak informasi lebih lengkap di sini. Oke. Nah, jadi untuk title buat semenarik mungkin, dan deskripsinya juga buat semenarik mungkin agar mereka itu tertarik untuk mengunjungi website kita ya. Nah, di sini untuk title sendiri ada batasan ininya ya. Ada batasan limit. Ada batasan limit
Untuk deskripsi sendiri itu usahakan jangan melebihi dari 60 kalau salah ya, 60 kata ya untuk deskripsi. Untuk title juga berapa ya, lupa lagi saya. Untuk title kalau nggak salah di bawah 50 deh ya untuk title. Kalau misalkan teman-teman menggunakan ini all in SEO itu mereka langsung ada di sini biasanya nih, langsung ada jumlah keywordnya ya, jumlah katanya. Nah kalau misalkan melebihi, mereka akan langsung memberikan tanda merah. Contoh, nah ini kan melebihi kan. Kalau melebihi batas maksimal untuk deskripsi, maka ini akan berubah menjadi merah kalau menggunakan Yoast ya. Oke, kita kurangi lagi. Nah akan berubah menjadi hijau, ini berarti aman. Oke, ini dia. Untuk Yoast teman-teman, untuk Yoast itu kelebihannya adalah teman-teman bisa melihat kekurangan atau kelebihan dari artikel kita. Contoh di sini teks konten hanya 41 kata ya, rekomend minimum 300 kata. Nah kalau misalkan artikel teman-teman melebihi 300 kata ini, maka indikasi ini bukan merah tapi hijau, artinya lolos untuk poin pertama ya, klasifikasi poin pertama lolos. Itu dia. Terus yang kedua kan no image over is displayed, consider adding some as appropriate. Masih bingung saya membacanya. Nah untuk poin yang kedua ini berarti kenapa ini merah, karena di artikel kita tidak ada image ya. Untuk mengatasinya agar berubah menjadi hijau dan ini tandanya bagus untuk SEO nya, maka silakan teman-teman masukkan image, dan image tersebut harus mengandung kata kunci. Paham ya? Harus mengandung kata kunci. Terus yang ketiga, no link ever in this page. Ini maksudnya adalah tidak ada internal link di dalam page tersebut, di dalam artikel yang kita buat sekarang. Nah untuk membuat ini menjadi hijau ya tentunya kita masukkan link dan kita arahkan ke artikel yang lain. Itu yang saya sebut tadi sebagai internal link ya. Jadi link di dalam website kita. Terus di sini the SEO title contains focus keyword tetapi, nah ini maksudnya adalah kenapa ini kuning, karena keyword kita itu enggak ada di bagian awal kalimat ya, karena di awal kita menambahkan ini dia. Coba kita hapus ini dia, apakah ini berubah atau tidak ya. Coba kita hapus ini dia. Dan sekarang yang tadi itu hilang teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan Yoast ini, kita bisa mengikuti saran dari plugin Yoast-nya ya, agar lebih berkualitas untuk artikelnya. Namun bukan berarti kita jangan menambahkan kata-kata sebelum keyword, tidak seperti itu ya. Namun itu hanya saran saja dari plugin ya, jadi bisa teman-teman langgar. Gak apa-apa lah ya, untuk title gak apa-apa, jadi buat semenarik mungkin ya. Karena kalau misalkan posisi kita sebagai pencari, kemudian kita mendapatkan artikel dengan judul misalkan cara mengobati luka memar untuk bayi, dan yang kedua ada artikel yang ini dia cara mengobati luka memar untuk bayi, jujur saya sendiri akan memilih artikel yang ini dengan title ini. Kenapa? Karena menurut saya ini lebih menarik untuk kita lihat informasinya ya. Itulah yang saya maksud, title yang menarik. Oke. Di sini SEO no link. Jadi intinya di dalam artikel harus ada image ya. Dia kita tambahkan image, dan image-nya ini dikasih keyword ya, alt tag ya, alt tag masih nulisnya alt gini kali ya lah, intinya dikasih alt tag lah ya. Alt tag, dan alt tag-nya itu adalah keyword. Oke, saya contohkan cara ngasih gambarnya gimana sih. Nah, kita coba klik add media ya.
Misalkan di sini ada gambar ini. Nah, yang dimaksud dengan alt tag ya, bukan alt tag ya, tapi alt text. Ini dia. Kalau di WordPress itu ada bagian kolom alt text. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan kata kuncinya di sini. Ya, ini kata kunci yang kita masukkan di dalam image yang ini ya. Dan juga di sini ada juga bagian deskripsi. Untuk deskripsi silakan teman-teman masukkan kata kunci juga di sana ya. Makanya mungkin jangan heran bagi mereka yang membuat blog wallpaper, gimana cara mereka untuk meletakkan kata kuncinya di image. Ya, caranya seperti ini teman-teman. Di saat mereka mengupload gambar kemudian masuk ke bagian media library ini, mereka bisa masukkan keywordnya di sini, alt tag, deskripsi ya. Itu caranya. Jadi kita masukkan cara mengobati apa tadi, luka memar. Kita copy saja ya, insert post, dan kita lihat poin yang tadi apakah masih ada atau enggak. The image tidak mempunyai all attribute contains focus keyword. Kayaknya salah saya tadi masukkan keywordnya ya. Cara mengobati luka, kita coba cek. Kita delete lagi. Nah, ini dia. Oke, kita coba insert post. Sekarang, nah, bagian image yang tadi sudah nggak ada ya, sudah ke sini nih, sudah berubah menjadi hijau, dan ini tandanya bagus. Berarti tinggal 3 poin yang kita bisa optimasi. Kita bisa menambahkan link, kita bisa mengoptimalkan bagian title-nya ya, dan kita bisa memperbanyak isi artikelnya lebih dari 300 kata ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti instruksi ini, maka nanti akan berubah menjadi hijau ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan SEO-nya masih oke nih. Kalau misalkan sudah berubah menjadi hijau, maka menjadi good di sini ya, GOOD. Oke dia. Dan usahakan ini kan ada 2 nih, ada readability, ada SEO. Kalau misalkan SEO-nya sudah oke, teman-teman juga silakan cek bagian readability. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini menggambarkan bahwa artikel yang kita buat ini benar-benar bisa dimengerti oleh si pembaca. Dan kalau misalkan dia menilai itu bagus dan bisa mudah dimengerti oleh si pembaca, maka bagian readability ini akan berubah menjadi good atau GOOD. Hijau ya. Jadi ya, setelah ini kan tadi ada poin lagi apa ya, aduh mohon maaf ini tidak menjelaskannya tidak berurutan ya. Nah, ini internal link sudah. Nah, ini dia keyword ada di URL post. Nah, ini adalah URL post atau permalingnya, bisa kita edit ya. Usahakan keywordnya muncul di URL. Nah, untuk ini bisa teman-teman isi hanya dengan keyword saja, atau juga bisa menambahkan dengan kata-kata lain, namun jangan kepanjangan ya. Jadi intinya kalau kepanjangan nanti teman-teman akan melihat di sini ada indikasi bahwa URL-nya kepanjangan, dan seakan nanti teman-teman bisa modifikasi sampai ini berubah menjadi hijau kalau menggunakan plugin Yoast ya. Jadi ya, oke, mungkin untuk cara pembuatan post atau artikel yang saya lakukan sampai sini teman-teman, kita simpulkan saja ya sebelum saya menutup video ini. Jadi pada intinya, kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah video, membuat artikel ya, sorry saya nggak fokus nih teman-teman. Kalau teman-teman membuat sebuah post ya, silakan usahakan maksimalkan pada bagian SEO on page-nya dengan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi ya. Mulai dari keyword harus ada di bagian title, terus keyword ada di bagian URL postnya, keyword ada di bagian 100 kata pertama paragraf pertama, kemudian keyword ada yang dibuat H1, atau dibuat H2, H3 di bagian subtitle, kemudian keyword juga ada yang diberi bold, underline, italic, kemudian keywordnya juga muncul di akhir kalimat, di akhir artikel. Setelah itu jangan lupa di bagian ininya ya, di bagian fokus keyword diisi kata kunci teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan all in SEO, nanti ada kolom untuk keyword, silakan teman-teman isi keywordnya ya di sana.
agar lebih optimal SEO untuk on page-nya. Dan juga untuk deskripsi usahakan ada kata kunci 1 sampai 2 kata kunci ada di sana. Usahakan seperti itu ya. Oke. Baiklah, saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa teman-teman mengerti dan bisa teman-teman praktekkan juga ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, misalkan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di bawah, atau juga bisa bertanya di grup ya, grup training AdSense, akan teman-teman bisa bertanya di sana. Dan juga informasi tambahan ya, kemarin saya sudah coba mengkonfirmasi atau coba menanyakan ke pihak admin EasyKeyword mengenai penjualannya, dan saya tanyakan saat ini teman-teman yang belum mempunyai tools EasyKeyword bisa order dan bisa mendapatkan diskon juga ya. Teman-teman bisa menggunakan kupon ini ya. Ntar dulu, kuponnya itu EJ diskon ya, EJ diskon. Misalkan teman-teman bisa menggunakan kupon ini dan nanti teman-teman akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp200.000 ya, karena untuk harga dari EasyKeyword itu normalnya 680.000-an ya. Mengenai teman-teman kalau teman-teman masih belum tahu apa itu EasyKeyword ya, silakan teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya dan nanti teman-teman bisa mempelajarinya sebelum membelinya ya. Itu dia. Terus ini tidak wajib, namun bagus untuk teman-teman miliki kalau teman-teman punya budget ya, karena ini sangat mudah untuk riset kata kunci. Lebih jelasnya mengenai informasi tools EasyKeyword itu bisa teman-teman tanyakan langsung kepada saya via chat juga boleh ya. Di Facebooknya itu Imran Prasetya 11, akan teman-teman bisa search di pencarian dan nanti akan ada foto saya di sana ya. Foto saya yang sedang naik motor putih ya. Itu sekelas info ya. Mungkin ini iklan atau teman-teman mau mengatakan saya jualan juga silahkan ya. Terserah teman-teman lah ya, itu hak teman-teman. Mau saya bilang jualan, mau dibilang minta-minta, mau dibilang apa, kayak terserah teman-teman ya. Yang jelas di sini saya cuma share saja, share info, share ilmu, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Baiklah teman-teman, jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa men-share-nya kepada teman-teman yang lain ya, baik itu ya media sosial Facebook, Instagram, BBM, dan lain sebagainya. Silahkan, bebas, gratis, tanpa dipungut biaya. Dan juga bagi yang belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya melakukan update video di channel saya, Imran Prasetya Official. Baiklah, saya Imran di Imran Prasetya dan di webpotus.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow.